Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahman, NIM 1911102033. Kali ini saya akan membawakan komunikasi pendidikan. Langsung saja, A. Pengertian komunikasi pendidikan. Komunikasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebelum membahas lebih lanjut, akan lebih baik apabila memahami pengertian terlebih dahulu. Hakikat komunikasi ternyata tidak mudah untuk dirumuskan. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari kata Latin, yaitu cum, kata depan yang berarti bersama dengan, dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Kedua kata tersebut terbentuk kata benda communio, yang dalam bahasa Inggris menjadi communion, dan berarti kebersamaan, pergaulan, dan hubungan. Karena untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja, maka dibuat kata kerja communicare, yang berarti tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan seseorang, bertukar pikir, hubungan. Menurut Barelson dan Steiner, sebagaimana dikutip HDKK, bahwa komunikasi merupakan penyampaian informasi, ide, perasaan, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol, kata-kata, gambar, tulisan, dan lain-lain. Menurut M. Sobri Sutikno, sebagaimana dikutip Gufron dalam bukunya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, informasi dari suatu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi pendidikan adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Pesan yang disampaikan berupa materi atau ajaran, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian komunikasi di sini dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Komunikasi verbal atau verbal communication merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Contoh dari komunikasi verbal yaitu ketika seorang guru menjelaskan materi kepada siswanya. Berbalik arah dengan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal merupakan bentuk penyampaian arti atau pesan yang meliputi ketidakhadiran simbol-simbol, suara, atau perwujudan suara. Dalam komunikasi nonverbal ini, orang dapat mengambil kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa benci, cinta, rindu, dan berbagai macam perasaan lainnya. Lanjut lagi ke B, komponen dasar komunikasi. Berbicara tentang komponen atau unsur yang membangun terjadi komunikasi, sebelumnya dapat diartikan kembali bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Beberapa pandangan mengatakan bahwa munculnya proses komunikasi cukup dibentuk oleh 3 komponen, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Pendapat lain mengatakan bahwa umpan balik dan lingkungan cukup penting dalam proses komunikasi. Lanjut lagi, menurut para ahli yaitu M. Nurul Huda menjelaskan bahwa komponen-komponen pendidikan itu pun melibatkan komunikasi yang terdiri dari
Yang pertama, subjek yang membimbing peserta didik, yang dimana dalam proses komunikasi berperan sebagai komunikan, yaitu penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator pendidik. Yang kedua, orang-orang yang membimbing pendidik, yang dimana dalam proses komunikasi digunakan dalam bimbingan atau dalam kurung alat dan metode. Merupakan proses komunikasi berlangsung dalam artian bagaimana metode pengajaran dilakukan. Peserta didik akan dapat menangkap materi pelajaran jika komunikasi berjalan dengan efektif. 7 tempat di mana peristiwa berlangsung di lingkungan pendidik. Si berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan atau informasi yang biasanya berupa materi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik komunikator. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan. Dan yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode merupakan proses komunikasi berlangsung dalam artian metode pengajaran dilakukan. Peserta didik akan dapat menangkap materi pembelajaran, komunikasi berjalan dengan efektif. 7. Tempat di mana peristiwa berlangsung atau lingkungan pendidikan. Yang C, fungsi komunikasi pendidikan. Secara spesifik, komunikasi merupakan ruh dari keberlangsungan dunia pendidikan, memiliki fungsi terhadap peristiwa pendidikan itu sendiri. Fungsi suatu peristiwa komunikasi juga berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya, meskipun terdapat fungsi yang dominan di antara fungsi-fungsi komunikasi dalam dunia pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Dan yang terakhir, fungsi komunikasi instrumental. Ya, begitu saja penjelasan sedikit mengenai komunikasi pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.